Lorong terakhir di asrama 14. Malam itu, hujan turun diam-diam di kota kecil tempat mereka pernah tumbuh. Kota yang dulu penuh kenangan, kini terasa asing dan dingin. 4 sahabat lama, Reza, Doni, Bagus, dan Arin kembali berkumpul. Tapi bukan untuk reuni besar-besaran. Mereka hanya ingin menutup kenangan, katanya. Dan tempat yang mereka tuju adalah Asrama 14, bangunan tua milik sekolah kejuruan mereka peninggalan zaman Belanda, yang kini telah lama tak dipakai. Mereka dulu tinggal di sana sebagai siswa, tapi ada satu tempat yang tak pernah mereka sentuh, lorong terakhir. Mobil melaju pelan melewati gerbang berkarat, tanpa penjaga, tanpa cahaya. Asrama itu berdiri sunyi di ujung halaman kosong. Di atasnya, menara jam tua tetap berdetak meski sekolah telah mati. Doni menyalakan lampu senter, tapi hanya dinding lembab, tangga kayu berdebu, dan lemari tua menyambut mereka. Arin, satu-satunya perempuan di antara mereka, tersenyum canggung. "Masih bau lembab ya, kayak dulu," katanya. Tapi Reza menatap lantai atas. Lorong panjang gelap masih ada di sana, dan di ujung lorong itulah lorong terakhir. Tempat yang katanya pernah dikunci setelah seorang siswa ditemukan bunuh diri. Tapi itu 20 tahun lalu. Tidak ada yang pernah memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Malam tiba cepat, hujan makin deras. Mereka duduk di ruang tengah, menyalakan api kecil dari tungku dapur lama. Bagus tertawa, mengenang kenakalan masa remaja, tapi tiba-tiba ia diam. "Kalian masih ingat suara ketukan dari lorong bawah dulu?" katanya pelan. Reza menggeleng, Doni mendengus. "Itu cuma tikus." Tapi Arin bicara lirih. "Waktu aku masih di asrama, aku pernah dengar ada yang minta tolong dari balik lantai." Sunyi mendadak. Api tungku berderak kecil, dan dari loteng terdengar suara langkah kecil, sangat pelan, seperti seseorang menyeret kaki. Reza langsung berdiri, senter diarahkan ke tangga. Tak ada siapa-siapa, tapi di anak tangga ketiga ada bekas tanah basah. Salah seorang baru saja turun dari loteng. Malam itu tak pernah benar-benar tenang. Bahkan ketika mereka mencoba tertidur, suara-suara dari atas dan bawah bangunan seakan tak berhenti. Desiran angin di sela dinding kayu, suara langkah yang tak pernah sampai, dan satu bunyi yang terus muncul dari balik lantai. Reza tidak bisa tidur. Ia terbangun dan duduk di tepi ranjang kayu, menatap sudut kamar yang gelap. Tangannya gemetar ringan, tapi bukan karena dingin. Ia mengambil senter dan berjalan keluar kamar, menyusuri lorong tengah, lalu menuruni tangga menuju ruang penyimpanan di bawah tangga utama, tempat yang dulu disebut lorong terlarang. Di ujung lorong itu ada pintu besi tua. Reza ingat betul, selama 3 tahun di asrama itu, pintu itu tak pernah terbuka, tidak punya gagang, tidak punya engsel di luar, hanya satu lubang kecil, seperti tempat kunci kuno, tapi tak pernah ada kuncinya. Dulu mereka sering bertaruh untuk berdiri di depan pintu itu selama 1 menit, tapi tak pernah ada yang kuat lebih dari 30 detik. Kali ini, pintu itu terbuka. Reza terpaku di baliknya. Lorong panjang gelap membentang ke tanah. Langkah-langkahnya tak terasa, seolah tanah menyerap suara. Bau busuk menyeruak dari dalam, seperti kain basah yang membusuk lama. Tapi ada sesuatu yang lebih. Ada lilin menyala. 1, 2, 3. 3 lilin tua berjejer di dinding lorong, dan di lantai tergurat bekas goretan, seperti kuku atau seretan tangan. Pagi hari Reza menceritakan semuanya.
Doni awalnya menertawakan, tapi Bagus tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Kalau pintunya sudah terbuka, berarti sesuatu di dalam sudah keluar, katanya pelan. Tapi Arin justru tertarik. Ia mengajak mereka kembali malam ini, masuk lebih dalam ke lorong untuk tahu apa yang sebenarnya disembunyikan selama ini. Mereka sepakat malam nanti jam 11, tepat saat jam tua berbunyi 11 kali. Sore harinya saat menyiapkan senter dan perlengkapan, Bagus menemukan sebuah bingkai kayu di balik lemari tua. Di dalamnya selembar kertas pudar, tulisan tangan lama, huruf Latin klasik, judulnya Daftar Siswa yang Tidak Pernah Keluar dari Asrama. Ada 12 nama. Nama ke-13 tercoret dengan tinta merah kering. Dan di bawahnya tertulis kalimat aneh. Lorong ke-13 hanya terbuka bila kau mendengarnya memanggil. Malam datang, hujan kembali turun. Mereka berempat berdiri di depan pintu terbuka, memegang senter. Napas mereka satu-satu tertahan. Tidak ada yang bicara. Lorong hitam menganga di hadapan mereka seperti mulut tak berujung. Dan dari dalam terdengar bisikan kecil, seperti suara anak-anak yang memanggil mereka masuk. Malam itu, lorong terasa lebih panjang. Hujan mengguyur atap bangunan tua, tapi suara ketukan itu tidak hilang, seperti ada yang mengikutinya, meskipun mereka sudah mengunci pintu belakang. Doni yang pertama kali berbicara, suaranya berat, tak terbiasa dengan keheningan malam ini. "Kenapa kita di sini?" katanya. "Kenapa kita masih di sini? Kita harus keluar." Tapi Arin hanya diam, matanya berbinar, seperti ada sesuatu yang menahan. "Kalian dengar itu? Suara bisikan," katanya. "Kita sudah dekat lorong ini. Tidak bisa pergi begitu saja. Pintu yang ke-13 harus dibuka." Reza menutup pintu itu lagi. Pintu yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Tak ada cara untuk membuka kunci-kunci itu. Tak ada gagang, hanya sebuah lubang kecil di tengahnya. Dan lilin yang menyalakan ruang gelap di sekitar mereka. "Pintu ke-13, Reza bergumam. "Tidak pernah ada yang berani membuka ini. Tidak ada yang tahu apa di dalamnya." Bagus mulai merasa tak nyaman. Ia menoleh beberapa kali ke belakang, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik kegelapan. "Ini gila. Apa yang sebenarnya kalian cari di sini?" Tapi Arin sudah mendekati pintu. Perlahan, ia meraih lubang kunci. Ketika tangannya menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk tubuhnya mengalir seperti listrik. "Arin!" teriak Doni. Namun ini terlalu terlambat. Arin menunduk, merapatkan tubuhnya ke pintu itu, dan terdengar sebuah suara yang tak pernah mereka duga. "Masuklah, datanglah." Bisikan itu semakin keras, seakan mereka bisa mendengar suara yang jauh di bawah tanah, seperti suara anak-anak yang hilang, suara-suara mereka yang berteriak minta tolong. Arin matanya terpejam, mulai berbicara sendiri. "Tidak ada jalan keluar," katanya pelan. "Mereka datang untuk kami. Mereka datang." Tiba-tiba, suara ketukan yang datang dari ruang di balik pintu itu semakin keras, dan dengan satu dorongan, pintu ke-13 yang terkunci itu terbuka. Di balik pintu, sebuah ruangan gelap gulita. Hanya ada sebuah meja batu besar di tengahnya. Di atas meja, sebuah benda tertutup kain putih tebal, dan di sekeliling meja itu tampak bekas jejak kaki, kotoran, darah kering, serta goresan kuku yang menakutkan. "Apa ini?" tanya Bagus dengan suara gemetar. Tapi tak ada jawaban. Tangan Arin kembali bergerak.
seolah terhisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, tubuh Arin terpental mundur ke belakang. Ia jatuh ke lantai dengan teriakan keras. Sesuatu mengangkatnya, menariknya, dan ia tak bisa bergerak. Tubuhnya terkunci dalam posisi meringkuk, sementara matanya terbelalak menatap sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Doni berlari ke arah Arin, mencoba membantunya, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Tiba-tiba, seluruh ruangan terasa sempit, udara menjadi berat. Mereka terjebak dalam satu ruang yang tak bisa keluar. "Kita harus keluar," kata Reza. Suaranya terdengar terputus-putus. "Apapun yang ada di sini, kita harus pergi." Tapi pintu 13 sudah tertutup kembali. Lorong itu menghilang. Mereka terjebak di dalam. Arin masih berbaring, matanya kosong. Keempat temannya kini terpojok dalam ruang sempit yang seakan tak pernah ada ujungnya, seperti di dalam labirin yang dibangun oleh mereka sendiri, dan kini tidak ada jalan keluar. Mereka berempat berdiri membisu di tengah ruang itu. Lorong telah hilang. Dinding di sekeliling mereka berubah menjadi bata kasar lembab berlumut, seperti perut sebuah bangunan mati yang telah lama terkubur. Tak ada jalan keluar. Hanya satu benda berdiri tegak di tengah ruangan. Sebuah cermin besar, tinggi hampir 2 meter. Bingkainya kayu tua yang mulai retak, penuh ukiran tangan dan wajah-wajah kecil yang menyeringai. Doni mendekat lebih dulu. Ia menatap ke dalam cermin dan langsung terdiam. Di dalamnya, ia melihat dirinya, tapi bukan dirinya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah mengalir dari hidungnya tanpa ia sadari. "Apa itu? Aku?" gumam Doni. Tapi di dalam pantulan dirinya mengangkat tangan, padahal ia sendiri tidak bergerak. Lalu pantulan itu tersenyum. Reza menarik Doni mundur, tapi Arin sudah berdiri tepat di depan cermin. "Mereka di sini," kata Arin dengan suara berbeda, bukan suaranya, bukan miliknya, lebih tua, penuh kemarahan, penuh dendam. Tiba-tiba, cermin itu memantulkan ruangan berbeda. Sebuah kelas sekolah penuh kursi kayu, papan tulis tua, dan anak-anak duduk membelakangi mereka semua, sunyi tak bergerak. Tiba-tiba, satu anak di barisan paling belakang menoleh ke arah cermin. Wajahnya hancur, tidak ada mata, hanya rongga dan suara. Cermin itu pecah dari dalam, tapi kaca tak jatuh. Justru Arin menempelkan tangannya ke permukaan dan perlahan ia terserap ke dalamnya. "Arin!" Reja dan Bagus berteriak, tapi Arin sudah lenyap. Tak ada yang tersisa, hanya pantulan mereka bertiga di dalam cermin yang kini tersenyum, meski mereka sendiri tidak sedang tersenyum. Lorong itu berubah bentuk. Mereka kini berada dalam ruangan yang sama, tapi segalanya jadi terbalik. Pintu-pintu muncul kembali di dinding, 12 pintu, tapi satu kini terbuka lebar dengan suara tangis dari dalam. Mereka berlari, tapi setiap pintu membawa ke tempat yang sama, ruang tunggal, cermin tangis, dan pantulan yang tidak pernah jujur. Doni tak tahan, ia menjerit, "Kita masih di lorong, ini cuma ilusi!" Tapi darah mulai keluar dari telinganya, dan saat ia menoleh, Reza telah menghilang. Tersisa Bagus, yang kini melihat ke dalam cermin dan menemukan dirinya duduk di kursi sekolah tua, menulis dengan tinta merah. Kata yang sama berulang-ulang, "Pulang, pulang, pulang. Kalian tidak diundang, tapi kalian datang. Sekarang kalian harus tinggal." Bab ini belum berakhir,
karena di dalam cermin waktu tidak berjalan ke depan, tapi ke bawah. Ruangan itu berubah, dindingnya seperti hidup bergerak perlahan, nafas yang dalam menggema. Sisa-sisa cermin pecah menempel di lantai, mencerminkan mata-mata mereka yang pernah tersesat di sini. Bagus sendirian, nafasnya terputus-putus. Setiap langkah menggemakan suara, tapi bukan suara langkahnya. Ada yang mengikutinya, ada yang lebih dulu berada di sini, sosok yang tak pernah benar-benar pergi. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu tua bertuliskan Kepala Asrama, R. Sunarto. Warna cat telah luntur, namun huruf-hurufnya masih terasa berat. Bagus menyalakan senter dan melihat meja besar, kursi kayu, dan dinding penuh rak buku. Tapi di tengah ruangan berdiri sebuah foto tua dalam bingkai kayu. Foto hitam putih menampilkan seorang pria tua berjubah hitam dengan ekspresi kaku dan tatapan yang seolah mengikuti. Bagus membaca buku besar berdebu di atas meja. Isinya daftar murid. Tapi anehnya ada catatan tambahan tinta merah tanggal kematian. Dan semuanya tercatat, bahkan yang tidak pernah ditemukan mayatnya. Kepala Sunarto menandatangani semuanya, bisik Bagus. Di lemari terkunci, Bagus menemukan selembar kertas yang dilipat rapi. Ritual pemindahan jiwa. Tubuh adalah wadah, jiwa bisa dikurung. Syaratnya hanya satu, kesediaan dan pengorbanan. Dan di pojok halaman tertulis kalimat terakhir dengan darah tua yang mengering. Mereka akan tetap tinggal sampai yang dipilih menggantikan tempatnya. Cahaya padam dan dari balik kegelapan suara langkah mendekat, pelan, berat, seperti sepatu kulit lama yang menyeret. Sebuah siluet muncul, tubuh tua berjubah panjang, wajahnya sebagian tertutup rambut putih kusut, tapi matanya merah menyala dalam gelap. Itulah dia, Kepala Sunarto. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Reza tiba-tiba muncul dari belakang, nafasnya terengah. Dia tidak mati, Bagus. Dia hanya pindah dari tubuh ke tubuh, dari siswa ke siswa. Dan sekarang giliran kita. Mereka mencoba melarikan diri, tapi ruangan menghilang. Kini mereka berada di aula besar yang kosong. Lantainya terbuat dari tulang-tulang kecil yang tersusun rapi. Di atas altar, tubuh Arin tergantung, melayang pelan, tapi matanya masih terbuka. Kosong. Sunarto berdiri di bawahnya. Dia sudah menjadi penghubung, katanya dengan suara retak. Satu lagi dan semua lengkap. Kalian yang membangunkan aku. Reza maju, membawa potongan kayu tajam, tapi langkahnya terhenti. Matanya berubah pupus. Ia sudah masuk ke dalamku, bisik Reza. Aku tidak kuat. Lalu tubuhnya kejang dan jatuh. Bagus kini satu-satunya yang tersisa. Ia menggenggam buku ritual dan membacakan mantra mundur. Mantra itu membuat ruangan bergetar. Lilin padam satu persatu. Jeritan terdengar dari dinding. Siluet Sunarto menghilang, tapi suara tawanya tetap tinggal. Kalau bukan kalian yang menggantikan, maka generasi berikutnya akan kupanggil. Ha 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 ha. Apakah Bagus berhasil kabur? Bagus tersungkur di lantai, nafasnya tercekat, bibirnya pecah. Ritual yang dibacanya membuat ruangan mulai runtuh. Lantai retak, dinding terbelah, tapi tidak ada yang keluar, justru ada yang bangkit.
Tubuh Arin perlahan turun ke tanah. Matanya kembali memejam, tapi sesuatu telah berubah. Di dahinya terdapat bekas ukiran, simbol kuno seperti segel. Reza terdiam di pojok ruangan, tubuhnya lemas, tapi tatapannya kosong. Ia bukan lagi Reza, wajahnya tersenyum, tapi tanpa jiwa. Doni tidak ditemukan, entah menghilang atau melebur bersama tempat ini. Bagus berdiri dengan sisa tenaga. Ia menatap Arin yang perlahan membuka matanya. Kali ini ia bicara dengan suaranya sendiri. "Lorong ini sudah lapar," katanya pelan. "Tapi aku bisa mengalihkan." Arin menarik sesuatu dari sakunya. Sebuah potongan cermin kecil, masih utuh. Ia memecahnya dan meletakkan pecahannya ke lantai. Lantai menyerapnya, membentuk celah. "Kau harus pergi, Gus," katanya. "Tapi hanya satu yang bisa keluar, dan aku sudah pernah dipilih." Bagus berlari, bukan karena berani, tapi karena Arin mendorongnya. Suara runtuhan memburu di belakang. Cahaya muncul di ujung lorong seperti celah dunia nyata. Di belakangnya, Arin berdiri menahan pintu batu yang menutup perlahan. Air mata mengalir di pipinya, tapi senyum tipis di wajahnya berkata, "Sampaikan pada mereka, asrama 14 harus dihancurkan." Bagus ditemukan oleh warga di luar gerbang asrama. Tubuhnya penuh luka, dehidrasi, dan histeris. Ia tak bisa bicara selama 2 minggu. Tapi begitu pulih, ia hanya menuliskan satu kalimat di buku rumah sakit. Lorong ke-13 sudah terbuka. 3 tahun kemudian, bangunan asrama 14 sudah menjadi puing, tapi tanahnya belum dijual. Tidak ada yang berani menyentuhnya, sampai akhirnya muncul investor baru. Dan seorang arsitek muda datang meninjau lokasi, menemukan papan nama tua yang setengah patah. Lorong terakhir, dan cermin besar yang tak pernah tercatat di laporan pembongkaran.